Masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. WNA asal Denmark yang sebelumnya sempat dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Kuta, Badung, Bali, dirujuk ke Rumah Sakit Mangusada, Badung karena menunjukkan gejala terinfeksi virus corona. Hingga saat ini warga Denmark yang diduga terinfeksi virus corona masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Mangusada, Badung. Rumah Sakit Mangusada merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Bali untuk penanganan kasus corona. Sebelumnya, 7 pasien yang menunjukkan gejala awal terinfeksi virus corona telah dirawat di 4 rumah sakit rujukan yang ada di Bali. 4 rumah sakit rujukan itu yakni Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, Rumah Sakit Tabanan, Rumah Sakit Mangusada, dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar. Total hingga saat ini terdapat 8 pasien yang diduga terinfeksi corona. Kita rencana menyatukan ini, asal tempatnya di Sanglah sudah siap, kita mau satukan aja di Sanglah. Ini tim kami sedang menyiapkan di Sanglah, sehingga semua kasus itu mau kita satukan aja, biar gampang monitornya. Mau di Sanglah? Nah, mau di situ, tapi tergantung kesiapan Sanglah. Kondisi terkini penanganan kasus dugaan COVID-19 di Bali akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Dewi Nitya dari Rumah Sakit Sanglah Kota Denpasar, Bali. Selamat pagi Dewi, ini di sana saat ini ada 8 pasien terduga COVID-19 termasuk WNA asal Denmark. Ini lalu bagaimana penanganannya sejauh ini yang Anda pantau di sana? Iya, Rahman dan juga Lintang, saat ini kita melaporkan dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar. Sampai saat ini terdapat 8 pasien yang diduga terinfeksi virus corona atau COVID-19, di mana salah satunya adalah warga negara Denmark. Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah sedang merawat pasien tersebut di ruang isolasi Sanglah. Dan beberapa pasien lainnya yang total ada 8 pasien juga tengah dirawat di ruang isolasi dan diberikan penanganan khusus untuk mencegah munculnya daya tahan tubuh dari pasien tersebut. Dewi, apakah Anda sudah mendapatkan informasi kapan hasil uji lab spesimen para pasien ini akan diterima sehingga dapat diinformasikan apakah pasien-pasien ini betul-betul positif ataukah negatif dari COVID-19? Ya, jadi hasil uji laboratorium akan sampai kembali ke Rumah Sakit Sanjiwani sekitar 2 hari. Jadi sejak Rabu kemarin juga beberapa sampel darah dari pasien yang diduga COVID-19 sudah dikirimkan ke Jakarta untuk diuji. Dan sampai saat ini diperkirakan juga informasi yang kami dapat bahwa sekitar sore pada hari ini hasil dari uji laboratorium akan segera diumumkan apakah pasien tersebut positif atau negatif COVID-19. Dewi, pemerintah setempat mewacanakan pengumpulan para pasien terduga COVID-19 di Rumah Sakit Sanglah. Selama ini apa kendalanya hingga ada rencana seperti itu? Kemudian apakah juga Anda memantau di sana ada posko khusus untuk warga yang ingin memeriksakan jika memang ada gejala-gejala seperti yang terindikasi COVID-19 begitu? Ya, sampai saat ini informasi yang kami dapat bahwa kemarin pada hari Rabu 4 Maret 2020 juga Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Bali juga telah melakukan rapat koordinasi terkait dengan peningkatan fasilitas yang akan diberikan kepada pasien-pasien yang terduga COVID-19. Dan sampai saat ini juga pemerintah juga telah mewacanakan akan disediakan 2 rumah sakit dengan ruangan khusus yang mampu menampung sekitar 50 sampai 200 pasien apabila virus tersebut kemungkinan terburuk menyebar di Provinsi Bali. Dan sampai saat ini juga beberapa rumah sakit di Provinsi Bali, 4 diantaranya yang merupakan rumah sakit rujukan juga telah menyiapkan beberapa posko untuk masyarakat yang memiliki gejala-gejala atau tendensi-tendensi untuk merasakan gejala-gejala yang mengarah pada COVID-19. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk segera memeriksakan kesehatannya apabila sudah mulai ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan dari penyakit COVID-19 ini seperti demam tinggi, kemudian batuk pilek dan sesak napas. Baik Dewi, apakah juga Anda melihat sejauh ini dari posko yang ada di Rumah Sakit Sanglah, apakah banyak warga yang datang begitu untuk memeriksakan diri? Ya, sampai saat ini ada beberapa juga yang secara sadar sudah memeriksakan diri ke rumah sakit. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga sampai saat ini sebelum 8 pasien juga diduga COVID-19, sebelumnya sudah ada 25 pasien yang diduga COVID-19, namun hasilnya telah negatif. Dan itu membuktikan bahwa beberapa masyarakat juga sudah mulai sadar untuk segera memeriksakan kesehatannya untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk COVID-19 mulai menyebar di lingkungan mereka saat ini.
Terakhir Dewi, di sejumlah kota-kota besar ada isu penimbunan masker, juga warga memburu masker dan juga antiseptik begitu. Apakah ini juga terjadi di Bali? Ya, jadi beberapa pantauan yang berhasil kami lihat di beberapa daerah, khususnya di Kota Denpasar, sampai saat ini beberapa supermarket di Kota Denpasar telah mengumumkan bahwa harga masker dan juga hand sanitizer ada pada harga yang normal. Jadi di sini juga kemarin pada saat kunjungan Gubernur Bali ke Rumah Sakit Sanglah juga Gubernur Bali telah menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan masker yang ada agar tidak sampai terjadi kelangkaan masker. Gubernur Bali juga telah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan masker secara benar, digunakan pada beberapa masyarakat yang mengalami keluhan, namun jika tidak mengalami keluhan juga tidak dianjurkan untuk menimbun masker. Dan sampai saat ini juga beberapa department store, beberapa supermarket juga telah mengumumkan ke masyarakat, baik itu melalui media online ataupun media cetak, bahwa harga masker di beberapa supermarket sudah kembali ke harga normal. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dewi Nitya melaporkan langsung dari Denpasar.